Di tahun 2007, Pep Guardiola bukan siapa-siapa selain pelatih Akademi Muda Barcelona. Belum pernah megang tim senior, belum punya pengalaman di level tertinggi. Tapi setahun kemudian, dia dikasih kesempatan buat jadi pelatih utama Barcelona. Dan cuma dalam satu musim, tim ini berubah jadi monster yang nggak bisa dihentikan. 6 trofi dalam satu tahun, rekor demi rekor dipecahkan, dan sepak bola dunia berubah gara-gara filosofi yang dia bawa. Oh, dan satu lagi, dia juga berhasil nge-upgrade seorang bocah Argentina kecil jadi pemain terbaik di dunia. Tapi gimana caranya? Gimana seorang pelatih tanpa pengalaman bisa bikin Barcelona yang sempat melempem jadi mesin penghancur yang nggak ada obatnya? Buat ngerti kisah ini, kita harus balik dulu jauh ke awal. Guardiola lahir di Catalonia pada 18 Januari 1971 dan sejak umur 13 tahun dia udah gabung Akademi La Masia. Dari dulu dia bukan pemain yang paling cepat atau paling kuat, tapi otaknya bener-bener encer banget buat baca permainan. Itu yang bikin dia spesial. Tahun 1990 dia naik ke tim utama Barcelona gara-gara Johan Cruyff yang ngeliat bakatnya. Cruyff bukan cuma pelatih, dia juga sosok yang sangat mempengaruhi cara main Guardiola, baik sebagai pemain maupun pelatih nantinya. Di bawah asuhan Cruyff, Guardiola jadi bagian dari tim impian Barcelona, bareng Stoichkov, Romario, dan Koeman. Mereka bawa Barcelona juara Liga Champions pertama kali di tahun 1992, ditambah 4 gelar La Liga beruntun dari 1991 sampai 1994. Tahun 1997 Guardiola diangkat jadi kapten dan dia bertahan di klub sampai 2001 sebelum lanjut main di Italia, Qatar, dan Meksiko. Karirnya lumayan sukses dengan 6 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 1 Liga Champions. Tapi yang paling penting, otaknya terus menyerap ilmu dalam sepak bola. Nah, setelah pensiun, Guardiola mulai belajar buat jadi pelatih. Tahun 2007, Barcelona lagi butuh pelatih buat tim B mereka. Dan walaupun Pep nggak punya pengalaman, dia langsung menarik perhatian manajemen klub. Filosofinya, pemahaman tentang permainan dan kepemimpinannya bikin mereka yakin. Dan nggak butuh waktu lama, Barcelona B langsung promosi ke kasta ketiga Spanyol. Dan di saat bersamaan, tim utama Barcelona malah lagi kacau di bawah pelatih Frank Rijkaard. Musim 2007-2008 Barcelona jeblok. Mereka cuma finish di posisi 3 La Liga, gagal di Liga Champions dan Copa del Rey. Dan klub butuh perubahan yang besar. Saat itu, nama Jose Mourinho hampir aja ditunjuk buat jadi pelatih baru. Mourinho baru aja sukses besar sama Porto dan Chelsea, jadi kandidat yang paling masuk akal. Tapi ada satu orang yang ngeblok kepindahan Mourinho, yaitu Johan Cruyff. Dia ngotot kalau Guardiola adalah orang yang tepat. Klub akhirnya dengerin Cruyff dan Pep pun resmi naik jabatan jadi pelatih tim utama Barcelona. Tapi keputusan ini bikin Mourinho sakit hati dan persaingan mereka bakal jadi salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah sepak bola. Masuk musim 2008-2009, Guardiola langsung bikin gebrakan. Dia ngejual Ronaldinho dan Deco karena dianggap bisa ngasih pengaruh buruk buat pemain muda. Terus masukin Dani Alves dan Gerard Pique ke tim utama. Dia juga mulai bangun tim ini dengan satu prinsip utama, yaitu semua harus berputar di sekitar Lionel Messi. Awalnya Barcelona terseok-seok. Mereka kalah di laga pertama lawan Numancia dan seri lawan Racing Santander. Tapi setelah itu Barcelona nggak terkalahkan selama lebih dari 20 laga secara beruntun. Mereka jadi mesin penghancur di La Liga, dan ketika El Clasico datang, mereka ngebantai Real Madrid 6-2 di Bernabeu. Itu momen dimana semua orang sadar kalau tim ini bukan main-main. Barcelona akhirnya juara La Liga, menang Copa del Rey, dan di Liga Champions. Mereka berhasil masuk final setelah pertandingan kontroversial melawan Chelsea. Wasitnya bikin banyak keputusan yang aneh, dan di menit ke-93, Andres Iniesta ngejebol gawang Chelsea buat nganterin Barcelona melaju ke final. Lawan mereka di partai puncak, Manchester United, yang lagi ditakutin banget dengan Cristiano Ronaldo di puncak performanya.
Final Liga Champions 2009 ini jadi puncak kejayaan Barcelona. Dengan tiki-taka mereka, Pep Guardiola berhasil mengalahkan United dengan skor 2-0. Messi bahkan nyetak gol sundulan yang bikin semua orang kaget. Dan hasilnya, Barcelona jadi tim Spanyol pertama yang ngeraih treble winner dalam satu musim. Messi juga akhirnya merebut Ballon d'Or, dan itu baru awal dari era keemasan Barcelona. Di musim berikutnya Guardiola makin gila. Dia ngerekrut Zlatan Ibrahimovic, tapi kemudian malah bentrok sama Zlatan sepanjang musim. Sementara itu, di Liga Champions, Barcelona gagal mempertahankan gelar karena dikalahkan oleh Inter Milan yang dilatih Jose Mourinho. Inter main bertahan mati-matian, dan setelah mereka lolos ke final, Mourinho malah ngejek Pep langsung di depan matanya. Dan momen itu bikin Guardiola semakin termotivasi. Musim 2010-2011 Barcelona kembali dominan. Mereka menang La Liga lagi, dan di Liga Champions mereka kembali bertemu Manchester United di final. Hasilnya, Barcelona menang telak 3-1, dan banyak yang bilang kalau itu adalah final Liga Champions dengan permainan terbaik sepanjang sejarah. Messi, Xavi, dan Iniesta benar-benar mengontrol permainan, dan Guardiola sekali lagi ngebantai Alex Ferguson. Tapi semuanya nggak selalu berjalan mulus. Musim 2011-2012, Real Madridnya Mourinho akhirnya berhasil menyalip Barcelona di La Liga. Mourinho balas dendam setelah 2 musim dihajar terus oleh Guardiola. Di Liga Champions, Barcelona juga gagal juara setelah kalah dramatis dari Chelsea. Dan setelah 4 tahun penuh kejayaan, Guardiola akhirnya memutuskan buat pergi. Dia capek, dia butuh istirahat, dan dia tahu kalau waktunya di Barcelona udah habis. Di akhir eranya, Guardiola meninggalkan Barcelona dengan total 14 trofi dalam 4 tahun. Dia nggak cuma bikin Barcelona jadi tim terbaik di dunia, tapi juga ngubah cara sepak bola dimainkan selamanya. Setelah itu, dia lanjut ke Bayern Munchen dan Manchester City, dan suksesnya terus berlanjut. Tapi Barcelona musim 2008-2012 itu tetap jadi mahakarya terbesar Guardiola, tim yang bikin dunia sepak bola berubah selamanya. Jika ada informasi yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.